Dan motherboardnya bisa diisi beberapa koneksi dalam data pengukuran, contoh PCI, PCIe. Kalau dulu ISABAS, sudah nggak dipakai, atau RS232, sekarang sudah mulai susah cari sambungan, tapi sekarang gantinya adalah USB, ya. Atau dulu ada RS485, ya, ada macam-macam. Jadi pada dasarnya kita membahas alat data komunikasi komputer measuring system. Jadi komputer digunakan sebagai data komunikasi tentunya dikompleti dengan interface. Ya. Jadi interface-nya itulah sehingga komputer sebagai data sentral, anggap aja sinyal prosesingnya tentunya dibutuhkan suatu software. Nah, dengan adanya PC dan adanya interface, maka kita bisa menciptakan sistem kontrol dan sistem pengukuran yang disebut dengan real time. Jadi artinya saat ini gitu ya, dalam waktu. Jadi tidak menunggu. Kalau dulu data logger biasanya evaluasinya nunggu sampai cartridge penuh baru dievaluasi. Tapi sekarang dengan zaman sekarang, apalagi sekarang sistem sambungan internet atau telekomunikasi via satelit jauh lebih mudah. Jadi ada beberapa sambungan, ya. Jadi sambungan di sini kalau nanti saya sudah baca ya, ada RS232, ya. Ini sambungan. Ini sistem kabling GBIB. Jadi beda-beda ya. Ada sistem PCXI ya. Ya, ada beberapa ya. Dan di sini yang kita bahas sekarang ini adalah sambungan serial. Jadi serial itu maksudnya sistem pengiriman data, ya. Pengiriman data itu berjejer, namanya serial. Jadi orang seperti baris satu persatu ya, itu namanya serial. Yang lainnya adalah paralel, tapi di sini tidak membahas, kita sambungan sistem paralel. Jadi serial itu walaupun lambat tapi pasti datanya. Nah, ini ada RS232 dan RS485. Apa bedanya? Jadi dalam sistem sambungan juga agak beda, tapi kelebihannya RS485 itu bisa untuk jarak jauh, ya. Jadi jangkaunya lebih jauh. Jadi biasanya RS untuk interface-nya itu kalau untuk sambungan, ya, jadi kalau RS32 itu tidak lebih data paling sekitar 3 meter lah kabel udah ini. Tapi kalau RS485 mampu jauh, ya. Di sini ada, ya. Perhatikan sistem sambungan, ya. Di sini, ya, ada namanya DTE, jadi terminal. Jadi terminal itu data untuk sebagai transmitnya, ya. Dalam satu sambungan, gambar ini perhatikan, sambungannya adalah RS232 masuk ke modem, ya. Ini sehingga kita bisa menggunakan salah satunya pakai jaringan telepon network gitu ya, lewat modem. Jadi pakai sambung telepon kabel, jadi yang ala dulu. Nah, sekarang cari kabel telepon, sekarang telepon rumah sudah banyak yang diputus ya. Tapi bisa, dan setelah dari modem balik lagi ke RS232 langsung ke terminal. Atau juga yang sistem lain adalah dari DTE RS232 ke DTE. Ini adalah bedanya. Jadi antara DTE dan DCE. Jadi di situ perhatikan panah, ya. Panah itu adalah respon. Jadi kalau DTE, ya, jadi ada berapa pin itu ya. Jadi sambungan RS232 konektornya sudah baku ya. Ya. Ini adalah kalau DTE ke DCE, ya. Sehingga sambungannya perhatikan ya, grounding, satu dapat grounding ya. Ini adalah transmit ya. Tiga adalah receivernya ya. Ini jadi hanya panah itu menunjukkan aliran data ya atau sinyal ya. Sehingga kalau itu dari DTE 1 ke DTE 2 maka ada penyilangan ya. Jadi kalau DTE ke DTE
sistemnya. Ini gimana, kenapa? Inilah sistem sudah baku. Jadi kalau Anda menyambung RS232, ini ada pinnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 pin sudah baku bentuknya ya, RS232 ya. Oke. Nah, ini adalah tadi juga model yang lain ya, dengan sistem simple 3 wire ya, jadi hanya 3 kawat ya. Perhatikan yang dihubungkan ke datanya hanya menggunakan 3 kawat bisa ya, DTE ke DTE dengan cara disilangkan. Di sini DTE 1 angka 3 nyambung ke DTE 2 di angka 2. Jadi ini disilangkan ya, hanya 3 kabel pada channel 7 atau pin 7, pin 2 dan pin 3 ya. Sehingga ini dari pin nomor 20 masuk ke 8 ini adalah penyambungan secara dirinya sendiri ya. Jadi ini adalah sistem RS232. Jadi kalau Anda nanti menemui sistem pengukuran ya, ini saya kenalkan, jadi paling tidak Anda sudah tahu ya, harapan saya. Jadi di sini jadi PG ada singkatan-singkatan, di situ PG adalah protective ground atau grounding ya. Jadi semua itu harus grounding. Makanya saya kasih tadi buku grounding, pentingnya grounding ya. Dan kedua adalah kita grounding juga berkaitan, ada kaitannya atau ininya, jadi kita pengukuran tentunya tidak ingin kena kesambar petir ya. Jadi kalau Anda pengukuran terus petirnya protection itu lighting misalkan di outdoor, Anda tidak berpikir ya, mungkin pengukuran Anda bisa kesambar petir, akhirnya jebol semua. Maka tadi Bu saya kirimkan ada beberapa. Jadi saya ini ya nanti pengganti kuisnya ya, tolong dicatat kontingnya ya sampai ini. Jadi tugas sebagai pengganti kuis tolong dicatat ya, adalah membahas tentang grounding dan lightning protection. Tadi bukunya sebagian sudah saya kirim tadi, groundingnya, lightning protection-nya tadi itu secara praktis ya. Jadi sebagai pengganti kuis ya. Tapi tetap nanti ETS-nya tetap ada. Jadi ya, jadi sebagai tugas kuisnya ya tolong mengumpulkan ya, jangan sampai tidak mengumpulkan ya. Saya harap Anda mengumpulkan. Ya, kalau udah mengumpulkan pasti lulus lah. Ya, semoga minimal B, bisa-bisa A atau AB, itu yang saya harap. Karena ini pelajaran pilihan, jangan sampai Anda tidak mengumpulkan. Jadi ikutan singkatan itu, jadi di ada RXD, di situ ada receiver data, T ada transmitter, ya transmitter dari pemancaran atau pengiriman. Jadi RTS adalah request to send. Jadi di RS232 itu ada kode kapan dia mengirim. Jadi request itu memesan ya. Setelah di clearing ada namanya sinyal clear to send. Jadi sudah di clear. Nah, data kalau dia sudah ini datanya sudah siap. Jadi semua itu adalah protokol pada RS232 ya. Jadi di situ ya ada di situ DA-nya transmitter signal timing, jadi mau beberapa kecepatan ya. Jadi sinyalnya ya itu ada DA, ada DB ya. Jadi situ oke, jadi itu macam-macamnya RS232. Inilah adalah ya yang saya bilang tadi RS232, yang satu adalah D9 ya, dan yang satunya adalah pakai D25. Jadi pin D9 adalah jumlahnya pinnya ada 9 ya. 10 9 ya, sorry tadi saya salah ya hitungnya. Yang satunya adalah pin 25, tapi semua ini adalah RS23. Yang umum ada DB9 ya. Jadi kalau yang konektor 25 itu kadang-kadang muspro ya. Padahal kita butuhnya hanya sekitar
channel sambungan ya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk data, jadi suatu pengiriman ya. Jadi tentunya ini ada seri data unit asynchronous transmit. Jadi data mulai dipancarkan. Jadi di situ data dengan sinyal. Jadi sebetulnya ada sinyal on off ya. Situ adalah plus 20 volt sampai minus 12 volt ya. Oke. Nanti tolong dibaca. Nah, ini adalah sistem sinkron dan asinkron. Namanya sinkron itu pasti ada yang disamakan, ya. Dan asinkron tentunya tidak harus sama. Ya. Jadi sebaliknya, jadi yang perhatikan yang B adalah sistemnya sinkronous, sedangkan yang sebelah kiri adalah asinkron. Jadi asinkron otomatis tidak harus serempak ya. Jadi sistem sinyalnya yang disambungkan perhatikan ya akan ya. Jadi sistemnya perhatikan sambungannya berbeda ya. Di sini ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk ya dari aplikasi current loop pada RS232 ya. Di situ salah satunya ini adalah optik ya, diode optik ya. Jadi penggambaran ini ditransmit. Jadi ini karena transmit apa diode optik ya. Apa saya namanya lupa. Jadi dia transmitannya sebagai on ya. Jadi ini dalam bentuk ya. Jadi dia sebagai trigger ke sebelah kanan. Jadi aplikasi current loop in RS232 interface. Nah, ini adalah salah satu ya RS232. Jadi sebagai sambungan, misalkan ada di sebelah kiri ada data logger, dikonvert ke RS485 ya. Jadi di situ dalam suatu sistem ya. Ada beberapa ya. Jadi pin 1, 4 ya. Itu adalah NAND D, DII dan OI. Jadi digital input ya. Itu adalah untuk pengiriman data. Yang 13 sampai 16 digital input, output ya 8. Jadi ini angka 1 ya. DIO, digital input output 1 ya. Yang 13, 16 adalah digital input output 8. Yang pin kelima ada sebagai IO adalah end identify ya, identify. DAV data valid ya, jadi semua itu dikirim dengan sinyal ya, valid dan tidak itu dia akan mengirimkan ya, not ready for data ya, dan not data accepted. Jadi semua itu dikontrol. Jadi data itu sudah siap atau belum, data itu sudah diterima atau belum dalam satu sambungan, dan yang pin 9 adalah sebagai EFC interface clear. Ya, di situ inilah bentuk GBIB ya. Jadi
ada 24 pin ya sambungannya. Bentuknya ada seperti ini. Ini ya. Ini adalah GBIB ya. Ya, ini sambungan ya. Di industri masih ya dipakai ya. Kalau di komputer-komputer nggak umum ya. Jadi ini adalah ya prinsip cara kerja ya pengiriman data ya. Jadi handshake. Jadi di dalam GBIB itu ada namanya handshake. Jadi mengenalkan atau salaman. Jadi kerjanya itu difungsikan seperti kita. Kita itu kalau baru nyambung, baru ketemu kan pasti salaman. Ya, kita ketemu tuh, nah maka di situ juga menggunakan garis baca handshake. Handshake itu salaman ya. Jadi disitulah muncul ya, di situ ada listener dan talker. Jadi ada yang ngomong, ada yang mendengarkan apa ya. Jadi ada yang mengirim, ada yang menerima. Ya di situ data yang bagian atas ready ya, dan berakses transfer ya. Datanya valid ya, jadi diikuti dan bit accepted tadi sudah laku, jadi datanya sudah diterima. Jadi saling ngasih tahu ya dengan cara menggunakan sinyal. Ini adalah salah satu contoh pengiriman GBIB ke dalam fiber optik ya. Jadi karena sekarang dengan jarak sekitar 2 km, ya, cukup jauh ya. Dan dia ditransmit dan sisi lain adalah di receiver, jadi penerima. Jadi ini adalah pentransmitnya, ini adalah penerimanya. Langsung masuk ke GBIB lagi. Jadi ini adalah titik-titik sambungan jarak jauh ya. Nah, dengan sistem cabling ya. Oke. Pak, Ya, saya ingin bertanya. Ya. Terkait Silakan. apa konektor dengan paralel itu Pak ya. Seperti yang Pak Arsono sebutkan sebelumnya, di industri masih banyak menggunakan komunikasi. Paralel contohnya yang dulu itu loh, serial kom itu loh. Anda komputer lama itu. Iya. Paralel. Jadi kalau Anda merinter dulu kan kabelnya khusus itu. Yang sambungannya pakai port atau kom itu loh. Sekarang udah nggak ada itu. Yang paralel. Pertanyaan saya, di industri kok masih ada konektor yang itu Pak ya? Masih ada. Ya berarti hebat ya meliharanya. Alasannya kenapa Pak ya? Saya nggak tahu, itu sistem lama. Kalau yang saya dulu kalau di perbankan perhatikan ya, printer itu masih pakai yang dot matrix, yang printer kretek gitu. Itu bagian keuangan itu biasanya masih pakai itu. Karena apa? Sebagai karbon atau sebagai tindasannya itu masih dipertahankan. Makanya kalau Anda di kasir-kasir, printer yang bunyi kruik, 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 lah, itu masih dipertahankan. Memang benar. Karena kalau pakai laser atau pakai itu kan nggak bisa ditindas karbon kan? Ngerti para pengu? Nah itu biasanya pakai paralel itu sambungannya. Nah, sekarang jarang itu. Nah alasannya kenapa dia masih pakai printer itu? Kalau biasanya kasir masih pakai itu. Nah, kenapa? Karena unitnya adanya itu Pak. Ya memang itu karena orang nggak mau berubah aja. Tapi kalau kasir, jadi perhatikan nanti di keuangan itu printer yang dot matrix yang kretek-kretek itu masih dipertahankan apa? Dia bisa nindes kertas karbon. Ya, jadi sebagai dia tidak perlu membuat kopi, sebagai bahan adalah kertas karbon. Masih itu dipakai di keuangan. Kalau yang printer kretek itu yang di apakah ada kelebihan khusus Pak? Sehingga masih digunakan untuk komunikasi data pengukuran di industri gitu. Kalau paralel sudah jarang saya. Itu hanya salah satunya kalau paralel itu pendek itu. Yang umumnya ya tadi GBIB atau RS232, RS485. Nanti ada yang awards ya nanti. Tapi dia cukup pendek nanti ya. Oke, berikutnya ya sabar. Ya.
Termasuk Ini adalah wireless interface, namanya wireless, berarti ada yang sesuatu yang dipancarkan. Jadi ini adalah salah satu bentuk ya wireless menggunakan infrared. Salah satu Bluetooth ya. Bluetooth itu termasuk wireless ya. Ya, jadi makanya kalau Anda sebagai orang instrumen jangan jauh dari komputer ya. Karena di industri yang besar-besar network apapun basisnya adalah komputer. Ini makanya saya kenalkan. Ya. Nah, ini saya kira ya dalam modulasi push, typical, paket, ada interface tadi ya. Ini ya salah satu ya. Jadi kalau pakai ini adalah wireless, otomatis dia dipancarkan. Ini adalah USB, ya ada penerima, ada konverternya, dan ada receiver. Jadi kalau di wireless seperti ada transistor, ada receiver. Jadi ada yang memancarkan, ada yang menerima. Ya, ini adalah salah satu bentuk network komposit di dalam Bluetooth interface. Nah, ini adalah Bluetooth ya. Jadi kita sebenarnya komunikasi dengan Bluetooth itu adalah salah satu bentuk wireless dengan sinyal interface frekuensinya ya itu 2400 sampai 2000 ini gigahertz. Tapi Bluetooth perlu di ini hanya dalam lingkungan yang tidak jauh-jauh. Ya seperti contoh ini apa mouse itu juga ada yang wireless, berarti ada yang transmit, ada yang receiver. Ya, jadi pasti itu ada pemancar, ada penerima. Nah ini adalah salah satu sekarang dengan GSM ya dan UMTS ya sekarang karena jaringan telepon, handphone lebih simple, lebih kemana-mana. Jadi sekarang Anda bisa melihat barang Anda, kamera, ya. Misalkan Anda pengen monitor kolam lele Anda di kota mana gitu. Anda di Surabaya, bisa aja pakai kamera, ya. Pakai sambungan mobil atau GSM. Sehingga Anda bisa melihat usaha atau kolam lele Anda yang di daerah mana dari Surabaya. Jadi dengan hal ini Anda punya bisnis tidak harus nunggu ya. Anda mempercayakan ke orang tapi tetap dalam pengawasan. Ya, salah satu ini GSM ya. Nah, ini adalah sistem ya, struktur GSM network ya. Jadi sekarang BTS ya, itu di sebelah kiri. Jadi tetap di BTS itu ada transmit, ada receiver, itu tetap berlaku sehingga ya, semua adalah sistemnya ya. Ya kita diingatkan sudah hingga 10 menit main, nanti kita sambung ya. Oke, ini adalah secara network sistem GSM. Ya, saya lewati aja. Bentar, ini ada beberapa GSM ya dengan using following system. Jadi di GSM itu ada circuit switch data ya, ada poin-poin ini ya perhatikan. Jadi di GSM nanti kalau Anda mau bikin komunikasi via GSM atau via handphone, misalkan Anda harus mendevelop softwarenya atau ini harus Anda ketahui ya. Ini adalah salah satu SMS controller, jadi for data logging, jadi untuk melogging data, jadi di situ tetap menggunakan PC lewat SMS ya, via SMS, jadi gunakan sinyal SMS ya di situ ya ada interface-nya. Inilah sebagai yang interface-nya, kita anggap sebagai interface-nya. Ya. Ini adalah SMS controller, ya. Dan ini adalah model handphone yang lama. Ini handphone tahun berapa ini ya? Oke, saya lewati aja.
radio data acquisition and transfer. Jadi kita bisa sinyal radio, ya. Tapi biasanya sinyal radio gini gangguannya juga cukup berat ya. Jadi kadang-kadang intervensi sinyal atau ini sehingga ini ya kadang-kadang karena sinyal di Indonesia katanya kalau cuman ngomong apa, jadi kalau Anda untuk data-data yang penting sebaiknya Anda memilih sambungan yang sudah pasti, tentunya dengan ongkos yang lebih mahal ya. Ini adalah salah satu ya, tetap lihat radio, jadi ya, lewat radio jadi bisa dipakai, tetap ada transmitter, ada receiver. Jadi di sini ada sebelah kiri ada sebagai transmitternya, di sini adalah sebagai receivernya. Ya, ini adalah sistem sambungan ya. Kalau kita yang lebih ini ya, sistem sambungan radio yang lebih keren ya. Jadi pengiriman data ya lewat ini dulu ada ya, kalau kita BBT pernah kerjasama dengan Jerman membangun radio link, tapi ya itu nggak berfungsi akhirnya karena apa, dianggap banyak gangguan-gangguan noise sehingga datanya tidak bisa terakses. Tapi ini perlu diketahui ya, transceiver receiver BEM ya. Jadi kita perlu juga, ini penting kalau untuk radio-radio untuk jangka pendek, misalkan ukuran dalam lingkungan yang berbahaya, misalkan dekat api atau dekat apa, atau high voltage tinggi, sehingga kita secara persen membahayakan ya, maka kita bisa menggunakan sistem radio. Jadi sebenarnya pengirim apa wireless. Nah ini adalah BIM, di sini adalah jadi BIM 2 atau strip 4, 3, 3. Jadi ini adalah komputer sistem using Ethernet dan internet. Jadi kita bicaranya sudah LAN atau network. Jadi salah satunya kalau Anda mau masuk sekarang di dalam sistem pembangkit, misalkan contohnya yang Python, dia sudah atau di ini atau di dalam suatu gedung, maka dia sudah menggunakan sistem dalam network. Jadi dari industri-industri pun, jadi ada namanya bisa ini data center ya. Jadi ada ruang kontrol dan data center. Itulah dia menggunakan sistem LAN. Jadi contoh, kalau kamu saudara berkunjung ke PLTU Python, di situ ada data center. Jadi datanya diambil dari unit-unit kecil. Ya. Nah, ini adalah sebagai tipikal, ya. Jadi topologi start, topologi, jadi yang A dan adalah bus topologi. Jadi di situ kalau yang sistemnya start topologi, jadi satu bercabang-cabang ya. Sedangkan kalau yang bus topologi, jadi bus ini bukan bis ya, tapi sistem sambungan. Jadi sambungan bersama. Ini maka diperhatikan di sebelah B ini ada satu sambungan yang dipakai bersama. Sedangkan sini memusat di dalam satu sentral, ya. Ya bisa dua-duanya ini di dalam satu LAN network, ya. Bisa aja data yang kecil-kecil masuk sistem start topologi, tapi begitu jaringan yang ke ini bisa menggunakan sistem bus topologi. Bisa dua-duanya dipakai. Nah, ini adalah salah satunya connection device Ethernet ya. Jadi dia memanfaatkan ya Ethernet ya switchingnya ya dari satu ya nyambung ke switching nyambung ya, dan disinilah ya di sini ada namanya server. Jadi server ini sebagai jembatan ya, sebagai ininya, sebagai kontrolnya, unitnya. Jadi tetap digunakan server. Oke. Nah, kalau internet, tadi kita sambungan itu tadi Ethernet, kalau ini internet, jadi kita memanfaatkan sistem jaringan yang sudah ada atau network ya. Jadi
kita pakai provider, langsung kirim, langsung diakses di tempat yang lain. Kalau Ethernet hanya sekitar lokal ya, kita hanya lokal, tapi tetap ada namanya server. Ini biasanya di dalam satu gedung ya. Ini biasanya. Tapi kalau ini kita misalkan sudah antar gedung ya, sudah terpisah, tapi bisa disambungkan lewat di internet. Nah ini adalah salah satu WLAN. Jadi di sini ada yang transmit masuk ya. Ini adalah server, tetap adalah server dari unit-unit ya. Bisa masing-masing ini bisa saling memonitor, yang disamakan wireless network ya. Jadi ini yang menggunakan wireless-nya, nanti pengukurannya, tapi sistem sambungannya bisa dalam bentuk network ya. Nah di sini perhatikan micro C ini adalah microcontroller ya. Jadi kalau ada micro C ini adalah microcontroller ya. Jadi di sini ada satu microcontroller. Di sini adalah jadi CAN, di sini West Integration ya dengan standar ISO tan. Jadi di sini dedicated interface ya titik 2 CAN IIC microLAN dan SDI. Ini adalah ini tipe-tipe interface ya. Jadi di sini yang mengenalkan untuk example CAN bus dari Robert Bosch GmbH. Kalau GmbH itu biasanya perusahaan-perusahaan Jerman ya. Kita tinggal 1 menit lagi ya. Nanti kalau sambung saya sambung lagi ya. Di situ ada apa ini bacanya I2C ya, IC ya, itu dikenalkan Philip sudah tahu perusahaan Jerman, perusahaan Belanda ya. Ya, jadi CAN itu adalah control area interface. Jadi ya ini adalah sistem sambungannya CAN ya. Dia mempapatkan ya. Jadi ada beberapa ya, jadi sudah menuju complicated ya. Jadi sistem CAN ya. Jadi ada sistem yang bisa berdiri sendiri dalam posisinya, tapi tetap dalam satu network. Jadi lebih komplit. Ya. Ini adalah CAN bus ya. Jadi bus ya. Saya ingat bus itu bukan base tapi sistem sambungan. Jadi di CAN bus itu terpisah ya. Ini jadi ada transceiver ya, ada ya. Di sini ada transceiver juga ya. Jadi ini adalah sistem CAN ya, CAN bus ya, tetap ada CPU ya. CPU ada Central Process Unit ya, processing unit ya. Yang dimainkan di sini ada dari 5 volt ya. Di sini adalah unit ya, unit IC interface-nya ya. Oke. Jadi sistemnya pengiriman data ya. Nah, ini adalah microLAN connection device. Jadi ada satu microcontroller ya. Pengendalinya ke komputer RS232 ya. Itu satu kawat ya, satu kabel. Di situ adalah microLAN lainnya, yang satu kawatnya bisa nyambung ke DS, itu macam-macam ya, ada beberapa sensor, ada ADC-nya, ada potentiometer. Jadi tapi di sini ada pengendalinya adalah microcontroller ya, micro C ya, microcontroller. Oke. Manis. Wow. Oke.
Di sini ada hard ya, interface. Jadi ada macam-macam interface tadi sudah berapa, ada CAN, ada IC ya. Ini sekarang adalah hard interface. Jadi nama interface itu rangkaian antar muka, jadi sebagai penjembatan ya. Jadi di sini ya HRT ya. Di sini adalah standarnya adalah 4 sampai 20 miliampere. Jadi pengiriman sinyalnya itu tidak lain adalah bentuk arus ya. Jadi salah satu contoh ini adalah bentuk ya, bentuk hertz dengan waktu satuan dari 4 sampai sekitar tadi berapa 20 ya, 20 miliampere ya dengan waktu. Jadi inilah yang sistem yang kita kenal dengan hard interface ya. Jadi hard interface adalah highway addressable remote transducer. Jadi sistemnya ya pengukuran ya. Jadi hard di sini ya salah satunya the hard interface digunakan untuk mengontrol jadi the set transmitter T ya, jadi ada beberapa ya. Jadi hard modulator di sini pada gambar lihat ini. Jadi ini adalah suatu ya aktuator yang dikontrol dalam satu bentuk sistem sambungan hard interface ya. Jadi di sini ada transducer ya, yang satunya adalah sinyalnya adalah 4 sampai 20 miliampere, ada 3 ya, yang disambungkan ke dalam sistem hard interface. Ya, nanti siapa tahu ada di industri ya, itu pakai ya. Di sini industri communication standar Fieldbus, Profilbus, dan SCADA. Jadi ini ada beberapa bus sampai sistem bus ya, ada Fieldbus, Profilbus, dan SCADA ya, masing-masing. Ini ada suatu kelebihan dan kekurangan. Ini adalah salah satu network ya dalam suatu plan. Ya, saya bilang dalam seperti tadi di PLTU ya, ini ada suatu plan, jadi datanya itu ya sudah mau disambung apa, jadi di situ juga bisa macam-macam ya, tapi yang jelas semua data pengukuran dan data ininya saling tersambung sehingga kontrol network ya berhasil di dalam plan ya. Jadi di situ ada profil bus ya, ada ini ya macam-macam, ada Ethernet ya, sambungan Ethernetnya ya. Jadi di dalam suatu plan ya, saya yang bilang tadi di PLTU Python itu ya, di data sentralnya itu tentunya ngambil dari beberapa dari unit-unit ya yang termonitor gitu, dengan harapan supaya ya dari safety ya tentunya keakurasian yang diharapkan ya, tapi dampaknya jadi dalam satu ini tidak butuh orang banyak pekerja. Nah, itu dampaknya. Kalau sistem modern pekerjanya nggak banyak ya, jadi bukan dalam bentuk padat. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya before profile bus ya, terus dikirim ke beginning dari profil bus langsung masuk ya ke sistem ini networknya ya. Ini adalah the evolution dari profil bus system. Jadi ini adalah before profile bus ya. Ini adalah awalnya ya, dan sekarang adalah menjadi satu. Dulu masing-masing unit ini sendiri-sendiri ya, tapi sekarang sudah tersambung. Ini perhatikan, ini adalah profil bus tersambung di dalam suatu unit. Jadi kalau di power plant sudah sambungannya macam-macam ya. Ini adalah salah satu bentuk konfigurasi dari kontrol level ya, profil bus ya. Jadi masih banyak itu digunakan ya. Jadi makanya Anda kalau bikin komunikasi kuasai bahasa C ya, gini-gini itu semua komunikasinya biasanya disiapkan dengan bahasa C ya. Di sini ada beberapa sensor, aktuator, drive, motor ya.
Jadi transmitter ya, ini adalah load atau beban apa ini ya, ada motor, jadi semua bisa. Di sini ada PLC ya, PLC bisa digabungkan ya dalam suatu network. Nah, di sini yang kita kenal dengan SCADA atau ini, jadi atau HMI-nya ini adalah dengan gambar display. Perhatikan, ini hanya sebagai display ya. Jadi Anda seakan-akan melihat misalkan apa motor ini digambarkan suatu sistem kerja. Inilah sekarang yang dibilang HMI ya, Human Machine Interface. Nah, salah satu kelebihan bahasa adalah pakai national instrument. Ya. Ini juga sama sekali dalam bentuk skala ya, apa istilahnya tidak dalam bentuk ini. Ya, ini adalah dua contoh dari AMI Human Machine Interface, screen of ya SCADA dan ya jadi SCADA. Nah, jadi ini adalah bentuk SCADA atau HMI lah dua-duanya, tapi dalam penampilannya beda-beda. Mungkin dari softwarenya bisa juga ya, atau mungkin karena yang bawah itu pengennya padat, ya yang diukur banyak, maka tidak perlu ditampilkan seperti di atas. Ya. Tergantung dari softwarenya juga ya. Adalah bentuk SCADA atau HMI. Nah, inilah salah satu contoh ini ya. Ini adalah national instrument. Di sebelah kiri ini adalah sebuah komputer. Jadi di kiri ini ada sebuah komputer yang kita bisa mendevelop bahasa C. Kalau national instrument pakai lab Windows C, ini adalah CAD interface yang bisa kita taruh di dalam sini. Ya, sebelah kanan ini menaruh misalkan kita ngukur apa, ya, sehingga ini adalah sekarang ini bisa difungsikan sebagai data logger dan sebagai data controller, sebagai controllernya. Jadi ini adalah satu unit PC yang dilengkapi dengan interface. Sistem sambungannya adalah pakai sistem PCI, PXI ya, atau PXI ya. Di sini ini adalah khusus atau yang mengembangkan ini yang saya tahu satu adalah National Instrument dan AD-Link. AD-Link adalah perusahaan Taiwan ya. Ya, tapi kalau National Instrument Amerika ya aslinya, tapi dia sekarang alat-alatnya atau ini diproduksi di Hongaria. Jadi ini adalah salah satu bentuk unit ya, sistem. Di sini adalah the example of PXI tipe sistem untuk national instrument, digambar pada NI 2005. Nah, di sini adalah PCI using, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di situ di dalam ada sambungan ya. Jadi sambungannya di sini ada PCI bus 32 byte, PC gas trigger bus ya. Jadi ada beberapa macam modul-modulnya. Jadi bisa dipasang terserah Anda mau mengukur apa. Modul-modul ini adalah tidak lain adalah CAD interface ya. Nah, jadi standar komen atau perintah ya, perintah standar untuk pengukuran device yang disebut SCPI. Jadi standar comment measurement SCPI standar comment programmable instrument ya. Jadi instrumen yang bisa diprogram ya dengan suatu perintah. Makanya salah satunya national instrument menggunakan bahasa C yang ditaruh otomatis bahasanya ditaruh di hard disk di dalam komputer ini ya, sehingga semua program atau program berfungsi mensinkronkan antara kerja komputer dengan CAD interface. Ini adalah salah satu bentuknya, saya kira Anda nanti baca. Ya, ini adalah komen, saya nggak tahu nih bahasanya komen, salah satu bentuk ya. Tapi kalau saya ini nggak kenal bahasa apa,
Tapi yang jelas kalau saya dengan National Instrument adalah menggunakan bahasa C. Measurement system ya, based on the signal processor. Jadi satu microcontroller ya. Jadi microcontroller sekarang sudah banyak. Ini macamnya juga banyak, tapi jangan pakai Arduino ya. Arduino cuma 8 bit ya. Ya terlalu rendah lah bitnya, maksud zaman milenial masih pakai 8 bit ya. Kalau bisa pakai STM32, ya syukur-syukur nanti Arduino ngeluarin yang di atas 12 bit ya. Jadi ada microcontroller, jadi fungsinya sama. Jadi microcontroller ini adalah seperti kita bisa menganggap seperti komputer kecil ya. Jadi kalau unit-unit kecil, misalkan Anda melakukan suatu controller dengan menggunakan satu PC, kayaknya nggak cocok ya. Misalkan kontrol suatu unit apa gitu ya, terus Anda menggunakan satu PC untuk kontrol. Tapi kalau microcontroller cocok ya, misalkan untuk switching apa, untuk atau kontrol mobil listrik atau sepeda listrik dengan microcontroller bisa ya. Tapi kalau Anda menaruh komputer di situ kayaknya terlalu gede ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana kapan pakai microcontroller, mana pakai PC. Jadi microcontroller tolong nanti dibaca sistemnya ya. Ini ada di dalam, tapi tetap microcontroller cara kerjanya adalah diperintah dengan suatu program. Jadi salah satunya ada pakai microkiller ya, jadi macam-macam ya. Ada program-programnya, tentunya dia mempunyai software sendiri-sendiri walaupun sama-sama misalnya pakai bahasa C. Ini adalah DSP ya. DSP dari singkatan data sistem processing ya. Daripada saya salah ngomong. Saya data signal processing gitu. Ya ini ya. Jadi DSP adalah data signal processing ya. Jadi DSP ya kita sudah kenal. Jadi semua itu ya adalah interface dalam bentuk interface. Salah satu ini adalah contoh dari DSP Start Kit Composer Studio untuk Texas Instruments ya. Jadi situ adalah jadi sebagai otaknya ya, jadi prosesor, jadi data signal processing, jadi semua sinyal diproses di dalam microcontroller atau di dalam microprosesor. Oke. Ya, tolong nanti sistemnya DSP, jadi ada macam-macam micro interface, SP words ya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk sistem sambungannya sekarang ya. Dan saya juga tidak semua bisa. Ini adalah saya sudah bisa ini adalah software LabVIEW ya, nasional ya. Jadi ada salah satunya, tapi kalau software LabVIEW itu ini dari National Instrument. Tapi kalau Anda pakai LabVIEW itu software Anda itu di permukaan ya. Kalau saya juga nggak bisa ya LabVIEW, dan saya nggak tahu lebih senang lah kalau saya langsung bahasa C-nya. Ini dibentuk-bentuk HMI-nya, jadi sini suatu tuningnya bisa diatur ya. Ya, jadi di lab window juga bisa ya, bentuk seperti ini. Ini ada seperti kita tampilkan seperti osiloskop. Inilah salah satu bentuk HMI yang dibangun dengan menggunakan LabVIEW. Ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk kalau kita menggunakan dalam pengukuran dengan melalui sebuah PC ya. Jadi ini ya salah satu bentuk penggunaan
isi digambarkan ya. Saya kira enggak ini nih, ini sudah menyangkut ini ya, ini menyangkut software. Jadi ini bentuk interface measuring system testing magnetic. Jadi ini adalah HMI tadi ya. Kita ini bentuk tes magnetiknya ya, kita bisa tampilkan ya. Mungkin Anda bisa pakai lab view ya, atau pakai lab window C ya. Jadi kalau bentuk-bentuk interface ya, penampilan ya. Ada beberapa bukan hanya nasional instrumen saja ya. Ini salah satu bentuk, tapi yang populer adalah view ya. Ini adalah view nasional instrumen ya. Nah, ini adalah bentuk skematiknya. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Jangan lupa yang absen di presensi ya. Ya, Pak. Saya mau ada pertanyaan, Pak. Iya. Untuk yang komunikasi data antar dua device itu Pak, yang tadi dijelaskan di atas seperti ulangi komunikasi antar dua device seperti tadi. Versi macam banyak atau enggak, Pak? Mungkin kayak di bit pertama harus sekarang apa, ini loh, contoh aja. Jadi kadang-kadang itu contohnya paling gampang lah, nasional alat dealing itu. Kita beli alat, kita hanya dikasih software dasar aja. Selanjutnya kita suruh ngembangin sendiri. Itu. Makanya kita ngembangin seperti Adiling. Ya. Adiling itu biasanya pakai Microsoft. Pakai C dulu. Dia ngasihkan bahasa dasar C ada 2, pakai Microsoft sama pakai Borland. Kalau nasional instrumen umumnya langsung dikasih bahasa lab Indo C. Ya, saya nggak tahu kalau dengan lab view-nya. Lah gitu-gitu itu kan kita kembangkan. Nah, sekarang kita beli seperti interface itu misalkan. Nasional juga ada yang sebagai sambungan RS232. Ada yang pakai PCI, ada pakai PCIe, ya. Ada yang serial. Jadi macam-macam, ya. Jadi otomatis semua. Ya. Jadi refleksi ya suara saya. Ya tergantung. Jadi format datanya itu enggak ini ya, Pak? Enggak baku. Setiap perusahaan, tapi dengan kaidah-kaidah misalkan serial. Kalau serial tadi gimana caranya? Ada transmit, ada ini urut-urutannya itu kita harus tahu gitu loh. Serial standarnya itu ada, tapi dalam mengkomunikasikan dalam bahasa C-nya mungkin berbeda-beda gitu loh. Tapi standar serial biasanya di komen apa gitu ada standarnya juga, walaupun kita meraba-raba ya. Tetap, makanya di situ disinilah kita merasa bahwa apa yang kita kuasai itu sebenarnya kalau kita melihat keluar atau ilmunya di situ, rasanya kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Makanya jangan cepat puas ya. Nah, ada yang suruh bahasa C udah lari semua. Nah, sekarang begitu bahas secara instrumen gini, baru kita terasa. Ya, Anda bisa mengembangkan lab window ya sih, lab window, yakin deh. Anda banyak yang nyari itu. Sekarang kan banyak orang-orang yang sebetulnya kemampuan software mengembangkan bahasa-bahasa sih. Kemarin Yokogawa cari itu orang yang bisa mengembangkan bahasa komunikasi. Seperti alat-alat instrumen Yokogawa kan butuh itu orang programmer. Dan programnya khusus, ya kan nggak bisa di ini kalau alat apa misalnya ngukur apa gitu, seperti tadi mengukur magnetik,
Nah, itu kan kita harus develop software sendiri. Nanti untuk develop apa? Beda lagi. Nah, gitu-gitu itu kalau seperti Yokogawa punya alat itu dia sudah standar atau dikembangkan dengan sistem standar dia. Sehingga konsumen mungkin nanti di ini tetap by apa istilahnya by design, tetap konsumen nanti tinggal disempurnakan maunya seperti apa. Itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada data yang valid atau yang ini. Bahasa komunikasinya aja udah beda-beda. Ya, 32 dengan ini udah beda-beda bahasa aslinya. Ya, Iya, jadi Pak. nggak bisa. Nah, ya itulah. Jadi sebenarnya kalau kita udah main di programmer gitu, kadang-kadang waktu itu ya tahu-tahu udah larut malam baru ini dan itu ketelatenan. Ya. Ya sekarang ada data logger. Dulu data logger Orion itu walaupun ini harganya dulu ya 150 juta. 150 juta mungkin sekarang mungkin 300-an untuk Islam bersih atau data taker atau yang Orion ya yang komplit-komplit itu untuk minyak itu. Dan itu sistemnya adalah data-data dalam cartridge sehingga kita tidak bisa real time. Sekarang udah tinggalkan itu dengan satu personal komputer tadi kalau seperti nasional instrumen satu unit diselipkan data, cuma mengembangkan softwarenya itu harga softwarenya juga nggak murah. Nasional instrumen yang enterprise itu sekitar 150 juta. Ya kalau saya cari bajakan-bajakannya ya. Tapi kalau Microsoft, ya contoh kembangan dengan Microsoft Adilink, gampang, artinya gampang softwarenya, tapi tidak spesifik seperti bikin SCADA itu nggak segampang itu. Tapi kalau nasional instrumen kita bangun seperti tadi LabVIEW yang ditampilkan gampang, tapi harga softwarenya kan mahal. Belum nanti Jipalu, ya, GE itu mengeluarkan software juga bahasa C. Tapi tipe SCADA-nya itu dia plate-plate-nya beli lagi. Namanya Jipaluk. Nah, jadi macam-macam. Ya. Jadi bahasa C pun juga. Makanya kalau kita itu sudah mengenal banyak, itu malah kita terasa bahwa kita itu apa yang kita kemudian dalam instrumentasi itu kita kecil sekali. Dan sekarang kalau Anda belajar instrumen atau pengukuran, kalau sistemnya tidak pakai logging, pakai ini, yes, Anda ketinggalan gitu. Secara persaingan kerja atau ininya ya jauh kalau Anda tapi masih pakai ini ya. Kita mainnya harus main software, main transfer data, connect ke network, connect ke wireless, sistem baik sistem internet atau sistemnya pakai connect ke satelit. Itu kan seperti data-data itu. Misalkan Anda mengukur di Kupang sana, NTT. Kalau Anda mau jago kan nggak harus Anda nungguin sistem di sana. Transmit aja datanya. Bisa lewat GSM, lewat mobile phone, atau pakai satelit, macam-macam. Ya, paham ya? Jadi saya pun juga merasanya nggak ada apa-apanya kalau sudah membahas tadi macam-macam tadi ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada salah satu LabVIEW ya, macam-macam ini, jadi hanya pengembangan. Nah, ini ditampilkan LabVIEW, lebih gampang, bukan bahasa lab window-nya, tapi LabVIEW-nya, karena ada ya, LabVIEW ditampilkan bisa macam-macam. Ya, itu adalah digunakan dalam sistem pengukuran, sistem dengan menggunakan interface, otomatis kita sistemnya adalah digital. Mungkin ada pertanyaan? Saya Pak ingin bertanya Ya, Pak, silakan. terkait software yang biasa Pak Arsono pakai itu apa Pak tadi namanya Pak? Lab Window. Saya Pak LabVIEW, National Instrument. Oh iya Pak. National Terima kasih Instrument. Pak. Tapi kalau saya beli Adilink, saya pernah pakai menggunakan Microsoft. Adilink. Adlink itu dari Singapura.
Nanti ada lagi yang Avantech, beda lagi. Tapi biasanya dia ngasihnya C-nya si Microsoft atau Borla. Ya. Tapi kalau National Instrument dikasih itu Microsoft-nya dan dikasih dasarnya adalah Lab Windows. Lab Windows tulisannya lab aja, Lab Windows. C. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Seperti Yokogawa, saya kira juga seperti instrumen gitu, dia punya software tersendiri juga. Seperti GE, dia punya bahasa C-nya bahasa Jipaluk untuk mengembangkan sistem sekadanya. Ya. Ya. Oke, ini masih ada waktu ya, jam 10, 19 masih. Saya singgung nih ya, tadi yang grounding ya, mulia. Ini kelihatan ini, textbook of electrical, nggak kelihatan ya? Ya, oke. Ya, saya mau jelasin ini tentang daya par sama daya ini. Dulu pernah kan udah menempuh rangkaian listrik kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, masih ingat itu membedakan par sama ini yang faktor daya itu loh. Di buku ini tadi saya nggak tandai halaman berapa. Ya. Saya carinya ya, sabar. Ini mungkin nanti ujian ya, ngitung par, PA ini ya, ETS ya. ETS-nya salah satu ngitung daya ini ya. Nah, Anda kan pernah kenal kan orang memakai apa kapasitor bank. Pernah dengar atau enggak? Listrik supaya. Nah, itu sebetulnya adalah menurunkan atau menaikkan cost fee karena bebannya mungkin dalam bentuk impedansi terutama motor. Jadi kalau pabrik-pabrik menggunakan elektromotor, motor listrik untuk penggeraknya, ya otomatis bebannya kan L, bukan R murni kan. Maka disitulah dikasih kapasitor bank. Nah kemarin kejadian katanya, oh, udah tinggal 10 menit waktunya. Start ya. Tadi nggak saya tandai ya. Masih, Pak. Mungkin bisa dengan control find, Pak. Kontrol? Control F. Control F, kemudian dituliskan kata kuncinya, Pak. Supaya lebih mudah. Kontrol F ya. Iya, Pak.
power faktor. Nah, ini halaman 508 ya. Jadi pada suatu rangkaian listrik ini ada R, ada L ya. Sehingga di situ ada otomatis ada XL ya. XC-nya nggak ada ya. Jadi XC diingat-ingat waktu belajar ini ya. Jadi XL ya sama dengan omega L, sedangkan kalau XC ada C ada seper omega C, nggak ingat. X kapasitor, kalau XL adalah omega kali induktan. Sedangkan kalau XC adalah sama dengan seper omega C, arahnya negatif. Nggak ingat, di rangkaian RL nggak diajari kemarin. Halo? Diajarkan, Pak, tapi agak lupa-lupa gimana, Pak. Nah, ini adalah ya. Jadi menghitung daya ya. Nah, jadi cos P itu sebetulnya kalau bisa di listrik itu sama dengan 0 ya. Jadi cos P itu adalah faktor daya ya. Jadi kalau cos P-nya dekati 0 berarti adalah tidak ada sudut, berarti VAR-nya, PAR-nya itu mendekati 0, sehingga dia bisa bermurni mendekati bebannya hanya sebagai R. Makanya kalau ada L dilawan dengan C, makanya muncul kapasitor bank ya. Ya, tolong ini nanti dipelajari ya. Nyangkut RL ujian lah, inilah yang dipakai. Kalau ini adalah reaktansi kontrolnya, ini anggap aja kalau memang itu negatif berarti C ya. Di sini adalah kilowatt ya. Di sini adalah VAR. Di sini adalah KPA. Jadi kalau cos P-nya mendekati 0 berarti KW sama dengan KPA. Berarti VAR-nya itu ini sama dengan kalau VAR-nya mendekati 0. Makanya cos P yang paling besar apabila ini berarti beban L dan L dengan C-nya seimbang sehingga cos-nya mendekati 0. Ya. Tolong ini dipelajari, ini mungkin ujian, ini ikut ya. Saya ikutkan ya. Nah, oke, sekarang saya tindak ke buku. Ini adalah salah satu bentuk ini adalah transducernya. Jadi kita kenalkan. Jadi kalau Anda nanti di industri, kelihatan ini VAR. Jadi ini adalah pakai sistem di situ adalah precision AC, jadi alternating current, jadi untuk AC, jadi ngukur VAR atau ngukur VA itu harus ada transducernya. Jadi yang watt, kilowattnya, dan atau VAR-nya. Ini adalah produk dari banyak ya, ini salah satu bentuk dari semitronik ya. Jadi perlu diperhatikan di sini itu ada range ya, tegangan
ada dari 0 sampai 150 berarti tegangan Jepang itu masuk, tegangan Jepang itu 100 volt AC, sedangkan Amerika adalah 110 volt, frekuensinya 60, sedangkan Jepang itu frekuensinya di yang selatan adalah 60 Hz, yang utara 50 Hz. Jepang 100, Amerika 110, sedangkan Eropa sistemnya listriknya sama dengan kita. Ya, jadi Jerman tegangan netral fase-nya adalah 220, frekuensi 50 Hz. Ya. Jadi ini di komoditi, ini adalah untuk mengukur single pass, ya, jadi satu pass, ada 3 pass, tapi adalah 3 kabel, berarti dia tidak pakai netral. Yang ini, sedangkan yang satu lagi adalah 3 pass dengan 4 kabel, berarti ini pakai netral. Ya, ini adalah bentuk-bentuk sambungan istilahnya transducer, ya. Jadi di sini ini adalah single pass, satu pass. Di sini adalah dimasukkan dari channelnya ini netral dan ya 2 pass langsung, maka di sini munculnya adalah berbentuk DC, ya. Using potential and current transformer, ya. Jadi ini direct connection-nya, tapi ini adalah pakai current. Jadi kalau arusnya kegedean atau ini, maka harus pakai current transformer atau CT. Ya. Ini current transformer atau pakai kita sebut biasanya CT. Kalau untuk yang 3 pas, tapi hanya 3 kabel, berarti tidak pakai netral, maka sambungannya ini, dan bila arus yang diukur terlalu besar, maka tidak boleh langsung, harus pakai current transformer. Ya. Dulu di rangkaian listrik diajari sambungan delta, sambungan Y. Enggak. Diajari, Pak. Diajari. Ya, ya, sudah. Paham ya? Jadi ini tidak pakai netral, ya. 3 kabel, 3 melebihi sinyalnya, ya. Jadi current transformer ada, saya kira itu, ya. Jadi tolong ini nanti ujiannya ETS itu mungkin ada belajar voltage divider sama merubah sinyal arus menjadi tegangan, ya. Gimana ada caranya nanti, ya. Sama PA ini ya, par ini ya, jadi menghitung, ya. Nah, ini saya sudah kenalkan transdusernya, ya. Jadi menghitung par sama ininya, wattnya, ya. Dan inilah salah satu bentuk, dengan ini maka begitu par atau ininya bisa dihitung, maka KWH itu sebetulnya adalah energi dikalikan waktu. Jadi maka satuan kita beli listrik itu satuannya adalah KWH, kilowatt hour. Jadi kilowatt dikalikan waktunya. Jadi itu adalah prinsip pengukuran KWH. Ya udah, saya akhiri sekian dulu, ya. Saya kira tolong tugasnya ya mulai dicicil ya. Tadi saya sudah pakai buku grounding, ya. Apa dibilang bikin tulisan ya, grounding dengan lighting protection, ya. Tolong cari bukunya, ya. Nanti kapan saya cari-carikan lagi, ya. Tolong dikumpulkan nanti, ya. Oke, jadi situ pengganti kuis, judulnya adalah grounding dan penangkal petir, ya. Grounding atau pentanan dan penangkal petir, atau grounding and lightning protection, ya. Oke, saya kira saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih, ya. Wassalamualaikum, ya. Oke.